langkah yang paling bijak itu. Sekali lagi, kalau dilihat dalam dua dimensi benar dan salah itu, maka jauh lebih baik kita memilih posisi yang bijak gitu. Begitupun dalam konteks lingkungan. FM Educating and Entertaining Radio. Oke Clickers, balik lagi dengan saya Febrian Rizky Pratama, dosen Genzi Fakultas Hukum Universitas Narotama. Oke Clickers, hari ini kita balik lagi dengan talk show hukum kita ya, dengan tema negara dan film dokumenter. Wah, ini lagi akhir-akhir ini lagi hangat dibicarakan ya tentang film dokumenter itu. Tapi Clickers, saya tidak sendiri. Saya bersama dosen Genzi juga ya dari Fakultas Hukum, yaitu Baharudin Riki, sarjana hukum, magister hukum. Beliau juga merupakan calon doktor ya, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya sapa dulu. Halo Mas Riki. Halo Varian. Oke, saya panggilnya Mas ya, karena masih muda gitu ya. Walaupun kita sesama dosen, kita manggilnya Pak dan Mas, it's oke gitu ya Mas Riki. Oke, Clickers, kalau ada pertanyaan dari Clickers, silahkan ajukan melalui komen TikTok kita atau di WA Klik Radio, yaitu di 0822 9797 1005 gitu ya Clickers. Jangan sampai kelewatan ini pertanyaannya, karena ini sangat penting nih, pertanyaan tentang film dokumenter. Saya tidak menyebutkan judulnya ya Pak Riki, tapi menyebutkan filmnya aja gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya kali ya ini tema kita hari ini. Oke Pak Riki, saya pengen tahu sebenarnya konsep negara dalam hukum itu bagaimana sih? Sebelum kita lanjut ke tema selanjutnya ya, kita bahas dulu nih, negara itu gimana sih dalam konsep hukum? Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Rian. Pertama, berkaitan dengan tema kita, negara dan film dokumenter, maka perlu kita jelaskan terlebih dahulu gitu. Apa sih yang dimaksud dengan negara itu? Dalam studi kita, misalkan dalam studi S1, kita mempelajari ilmu negara itu. Banyak sekali pengertian atau definisi yang dikeluarkan oleh para ahli mengenai apa itu negara itu. Tapi pada intinya dapat disimpulkan bahwa dikatakan negara itu apabila memenuhi 3 unsur. 1, wilayah gitu. 2, rakyat, dan 3, ada pemerintahan. 3 hal itu adalah 3 hal yang wajib gitu untuk terbentuknya suatu negara gitu. Jadi apabila 3 komponen itu sudah terpenuhi, maka bisa membentuk suatu negara. Nah, itulah konsep dasar yang bisa saya jelaskan mengenai negara itu dalam arti sempit gitu. Oke, berarti negara itu harus memenuhi 3 unsur tadi ya. Salah satunya itu adalah pemerintah. Negara dalam konsep ada pemerintahan, itu pemerintah yang seperti apa gitu? Apakah pemerintah yang harus punya presiden atau dia harus memiliki unsur-unsur yang lain baru disebut sebagai pemerintah? Kalau wilayah dan penduduk udah jelas ya, tapi pemerintah ini kan banyak jenisnya. Pemerintah yang seperti apa yang sebenarnya yang disebut sebagai negara itu, Pak Riki? Oke. Dalam kajian hukum tata negara dan ilmu negara itu banyak sekali jenis-jenis pemerintahan itu. Tapi ada 2 hal yang masyhur atau banyak dikenal di para sarjana hukum atau para mahasiswa hukum itu. Pertama, pemerintahan yang bersifat presidensil. Yang mana dalam kekuasaan tertingginya dipegang oleh presiden itu. Atau yang kedua, dia ada pemerintahan yang bernama pemerintahan parlementer. Atau yang ketiga itu campuran. Adapun apa pemerintahan, misalkan dalam konteks pemerintah Indonesia, apakah menganut parlementer atau presidensil? Ada yang menyebutkan bahwa memang Indonesia adalah menganut sistem pemerintahan presidensil murni gitu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan penganut sistem pemerintahan yang bersifat campuran gitu. Nah, 3 jenis itulah yang dikenal oleh banyak para mahasiswa hukum atau para sarjana hukum mengenai pemerintahan itu. Jadi sekali lagi, dalam sebuah negara itu dia tidak berjalan sendiri, namun ada penyelenggara negara. Nah, itulah yang disebut sebagai pemerintahan di situ. Oke, berarti negara kita ini banyak pendapat gitu ya. Betul. Oke, kalau menurut Pak Riki sendiri, negara kita ini menganut sistem yang presidensial atau parlementer justru? Kalau melihat
perkembangan kontemporer saat ini, saya lebih cenderung mengatakan bahwa sistem pemerintah Indonesia itu adalah campuran gitu. Mengapa demikian? Karena dalam praktek ketatanegaraan ada praktek-praktek yang menganut sistem parlementer, ada yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Oleh karenanya dalam perkembangan kontemporer ya saya katakan bahwa sistem pemerintahan saat ini adalah campuran, artinya presidensial dan parlementer begitu. Oke, berarti ada yang pelaksana dan ada yang mengawasi seperti itu ya. Nah, kenapa penting saya tanyakan? Karena pasti clickers di rumah itu masih kurang paham gitu. Bagaimana sih negara kita itu mengatur hukumnya, bagaimana melaksanakan ketatanegaraan. Karena itu penting. Karena jangan sampai kita belum paham negara kita seperti apa, kita sudah berkomentar ya gitu ya. Apalagi yang akhir-akhir ini sangat hangat ya, di film dokumenter nih. Ini tema yang sangat menarik menurut saya karena bagaimana negara itu mengawasi kritik-kritik dari film dokumenter. Menurut Pak Riki, ada beberapa karya-karya yang diciptakan oleh para produser film. Nah, negara itu seharusnya mengikuti atau menerima kritik-kritik dari film-film dokumenter ataupun lagu ya, tapi kita akan fokus ke film dokumenter, atau justru menentang hal-hal yang diciptakan oleh para produser-produser film ini, Pak Riki. Oke, baik. Berkaitan dengan hal itu, maka kita tidak bisa melepaskan dari bingkai Undang-Undang Dasar itu. Oke. Dalam Undang-Undang Dasar kita banyak sekali mengatur mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Iya, betul. Mulai dari misalkan hak mengeluarkan pendapat, pikiran gitu, atau bahkan hak untuk mendapatkan informasi gitu. Itu adalah salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar itu. Oke. Dalam kaitan tadi, bentuk kebebasan itu banyak bentuknya, baik itu lisan, tulisan, atau visual sekalipun. Dalam hal ini misalkan adalah film misalkan. Itu adalah salah satu hal yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Itu tidak dapat dipersoalkan sepanjang dia tidak memuat unsur-unsur misalkan sara dan lain sebagainya. Tapi kalau dia merupakan hasil kajian atau film dokumenter misalkan katakanlah dalam hal ini, setelah melalui kajian dan lain sebagainya memiliki data yang valid begitu, maka itu diperbolehkan untuk ditayangkan itu. Apabila misalkan ada kelompok-kelompok yang merasa tersinggung misalkan, maka tidak boleh melakukan pengancaman dan lain sebagainya. Bahkan kalau dilihat misalkan dalam pasal 448 Undang-Undang 1 tahun 2023 itu tentang KUHP, itu bentuk pengancaman itu diancam dengan pidana penjara itu maksimal 1 tahun dan atau gitu ya, pidana penjara dan atau pidana denda dengan kategori 2 itu. Nah, kalau misalkan dilihat lebih lanjut gitu, kategori 1 itu 1 juta, kategori 2 10 juta, kategori 3 50 juta dan seterusnya. Nah, artinya bahwa sepanjang itu tidak bisa dibuktikan sebaliknya, maka hal itu tetap boleh dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar itu. Baik itu tulisan ataupun visual. Oke, berarti harus ada proses pembuktian data gitu ya. Betul. Dalam film dokumenter tersebut. Nah, kalau kita membuat film pasti ada unsur-unsur subjektifnya juga ya Pak Mahar. Dari sisi entah itu dari produsernya, entah itu data yang didapat. Nah, yang memvalidasi data-data itu dapat digunakan dalam sebuah film, apakah itu dia bebas aja secara subjektif atau dia harus ada rambu-rambunya yang tidak menyinggung pihak-pihak lain. Tentu ya, jika melihat bingkai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu Indonesia adalah negara hukum, tentu ada batasan itu. Apa sih batasannya? Batasannya tegas gitu. Yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau jika menggunakan frasa pasal 1 ayat 3 batasannya adalah hukum itu. Nah, oleh karenanya dalam membuat suatu ekspresi baik itu dalam bentuk film dan lain sebagainya, maka tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka sekali lagi dalam membentuk kebebasan ekspresi ataupun kebebasan mendapatkan informasi itu tetap ada batasannya sebagaimana pasal 28J itu. Begitu Pak Rian. Oke, artinya kalau kita menayangkan sebuah film, apalagi khususnya film dokumenter ya, yang akhir-akhir ini lagi banyak diperbincangkan, itu sebenarnya boleh secara ketatanegaraan. Boleh. Bahkan kita mendapatkan validitas dari pemerintah sendiri, baik itu yang dikeluarkan oleh Menko Kumham IMIPAS ya, Prof. Yusril, punggawa hukum tata negara kita ya,
mengatakan bahwa beliau sudah melihat misalkan dalam perkembangan saat ini ada film dokumenter yang berjudul Pesta Babi misalkan, yang banyak dalam praktek empirisnya di lapangan banyak ditentang, banyak dibubarkan misalkan. Padahal menurut beliau gitu sebagai perwakilan dari pemerintah pusat juga diperbolehkan gitu. Dan bahkan kalau melihat dari pendapat dari Menteri HAM itu juga diperbolehkan gitu. Begitu Pak Arya. Oke, sebenarnya kita negara kita tuh tidak menghalangi untuk penayangan ya. Saya lihat juga kalau di film-film dokumenter, apalagi yang khususnya akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, itu tertutup gitu, harus kumpulin beberapa orang baru ditayangkan. Nah, saya juga berpikir loh, kenapa nggak secara bebas aja sebenarnya. Nah, kalau ada praktik-praktik yang melarang justru membubarkan penayangan film dokumenter itu secara ketatanegaraan itu, apakah itu tidak menimbulkan, ini bukan negara hukum, dia hanya sepihak membubarkan tanpa dasar yang jelas? Itu gimana secara tata negara? Berkaitan dengan hal itu, maka itu juga menjadi satu hal yang paradoks gitu. Oke. Dia mengatakan dia bertindak atas nama aparat penegak Iya, hukum, betul. tapi dia sebetulnya jika dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dia tidak memiliki kewenangan dan tugas fungsi untuk membubarkan itu. Bahkan mengatakan saya tidak memberikan izin, padahal dia bukan pemegang untuk yang mengeluarkan izin itu. Oleh karenanya tindakan membubarkan bahkan oleh aparat penegak hukum baik hijau, coklat ataupun biru dan lain sebagainya itu tidak memiliki kewenangan sekalipun gitu. Dia memiliki tugas untuk mengamankan itu apabila terjadi chaos misalkan. Tapi dalam konteks misalkan membubarkan terus menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan informasi itu tidak diperbolehkan. Oke, bagaimana misalnya sudah ada aparat, salah satu institusi ya, itu datang ke proses penayangan, terus tiba-tiba dibubarkan. Nah, yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di dalam situ untuk menentang, bahwa Bapak itu nggak punya kewenangan, itu gimana? Apa yang alasan argumentasi yang kita sampaikan kepada mereka? Tentu ya, pertama secara normatif kita sampaikan, tapi secara faktual di lapangan tentu sulit. Mereka juga tahu gitu, tapi memiliki konflik kepentingan sebetulnya dalam misalkan film-film yang terbaru terkait dengan dokumenter itu. Misalkan salah satu oknumnya dalam film tersebut terlibat gitu, sehingga dia merasa tersinggung dan lain sebagainya gitu. Padahal secara normatif sekali lagi secara ketentuan peraturan perundang-undangan dia tidak memiliki kewenangan. Dan apabila misalkan terjadi gitu ya, maka sekali lagi merujuk saja menggunakan pendapat pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh Menko Kumham IMIPAS Prof. Yusril, diperbolehkan bahkan sekalipun setelah menonton silahkan diskusi. Oke, sebenarnya baik ya. Boleh. Produksi film dokumenter baik untuk kita diskusikan karena ada data, ada pendapat-pendapat yang sebenarnya itu baik bagi pemerintah kita. Justru ya, makanya kalau saya lihat banyak penolakan, entah itu dia sudah nonton apa belum. Bahkan ada yang belum nonton langsung berpendapat, itu sangat keliru ya, Mas Bahar. Oke, bagaimana kalau institusi itu terlibat di dalam film itu? Nah, sebenarnya dia tuh kan dia nggak berwenang nih melakukan pembubaran. Nah, tapi kalau kita protes pun dia bilang ini nggak baik, berarti itu pendapat yang subjektif. Betul. Bahkan kalau dilihat misalkan film secara utuh itu ya kita kasihan dan kita memiliki rasa empati yang tinggi gitu ya, karena mereka saudara-saudara yang ada di film itu bagian dari kita gitu, bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak seharusnya mendapatkan perlakuan yang demikian gitu. Bahkan cara-cara yang dilakukan pun itu yang cara yang paling sudah maksimal dalam perspektif mereka itu. Tapi negara ini dalam tanda kutip itu sebenarnya melakukan pembubaran itu sama saja menutupi sebenarnya ya Mas Bahar ya. Sebagian sebetulnya negara dalam konteks pemerintah pusat melalui Kemenko Kumham IMIPAS itu sudah baik sebetulnya. Cuma mungkin ada beberapa oknum yang di bawah itu. Nah, itulah tindakan yang sebetulnya tidak diperbolehkan karena sekali lagi dalam Undang-Undang Kementerian Negara misalkan dalam Kepres dan lain sebagainya yang mengatur mengenai Kementerian Negara, di dalamnya ada Menko, itu sudah harusnya satu kesatuan pendapatnya. Jika misalkan Menko Kumham IMIPAS mengatakan boleh dan silakan berdiskusi, maka ke bawahnya juga harus boleh gitu. Tidak ada lagi misalkan di bawah Menko Kumham IMIPAS mengatakan tidak boleh, bahkan melarang. Bahkan kalau saya lihat misalkan kemarin itu
film-film dokumenter yang menuai kontroversi bagi beberapa oknum itu juga ditayangkan di tempat-tempat ibadah itu. iya. Artinya itu tontonan yang bagus, dan apabila misalkan itu disebut sebagai fitnah atau menimbulkan onar dan lain sebagainya, maka harus dibalas dengan data yang serupa. Oke, di mana di satu sisi penonton itu kan dilindungi oleh hukum gitu ya, itu negara hadir untuk memberikan kebebasan. Nah di satu sisi institusi diberikan juga, itu juga negara gitu, dalam arti dia melakukan penegakan hukum. Artinya di situ ada kontroversi antara kebebasan yang hukum yang diberikan oleh undang-undang dan ada juga penegakan hukum. Nah sebenarnya yang benar menurut tata negara itu seperti apa Mas Bahar? Apakah institusi yang hadir sebagai penegakan hukum walaupun dia belum tonton, atau kita bebas berekspresi aja dengan batasan-batasan tertentu ya, nggak boleh sara gitu ya. Nah, menurut Mas Bahar itu gimana? Mana yang benar yang harus Yang betul adalah apa yang tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal bagaimana penegakan hukum itu sekali lagi tergantung dengan kemampuan aparat penegak hukum itu sendiri gitu. Makanya saya mendorong gitu ya, bagi aparat penegak hukum betul sudah memasuki wilayah sebagai aparat penegak hukum, tapi tetap kemampuan untuk belajar, niat untuk belajar itu tetap harus ada gitu. Disertai dengan terutama dalam perkembangan banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Jangan pakai model-model yang lama itu dengan cara mengancam atau bahkan misalkan menyiram air keras dan lain sebagainya. Itu kan tentu praktek-praktek yang sudah lama sebetulnya dan tidak mencerminkan aparat penegak hukum itu. Oke, berarti kalau ada satu institusi yang melakukan pengancaman seperti air keras sudah lama, ada praktik-praktik lama. Oke, bagaimana misalnya dia melakukan pembubaran itu, apakah sudah termasuk pengancaman? Apakah kita bisa melaporkan pihak-pihak membubarkan ini, Mas Benar? Nah, kalau misalkan terkait dengan langkah melaporkan bisa-bisa saja sih itu. Misalkan karena sekali lagi hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dan apabila itu dilakukan pembubaran oleh beberapa oknum, maka itu bisa dilaporkan karena menghalangi dia untuk mendapatkan informasi. Oke. Itu di hak konstitusional untuk mendapatkan informasi ada di pasal 28F ayat 1 Undang-Undang Dasar. Oke, itu ya dasar hukumnya udah dijelaskan sama Mas Bar. Jadi kalau kita besok ada nonton lagi terus dibubarin, teman-teman punya dasar untuk bisa punya argumentasi dan bisa ternyata sampai bisa dilaporkan gitu ya. Apalagi praktik-praktik banyak institusi, saya tidak menyebutkan institusinya, kita sebut saja institusi gitu ya, oknum di salah satu institusi melakukan seperti itu, melakukan pembubaran, pengancaman, itu hal-hal yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh hukum tapi tetap dilanggar ya. Walaupun seperti itu kita juga tetap harus menjaga konstitusi kita itu berlangsung. Oke, Clickers, kalau ada pertanyaan silahkan Clickers, jangan sungkan untuk bertanya di komen TikTok kita atau di WA klik kita di 0822 9797 1005 gitu ya, Clickers. Ada pertanyaan Pak Profesor? Belum ada ya? Oh, ada. Menurut Bapak sebagai akademisi negara harus hadir sebagai apa, Pak? Akademisi itu harus hadir sebagai apa, Pak? Kalau kita lihat negara dan film dokumenter. Oke, kalau kita bicara soal peran akademisi, Iya, peran akademisi ya. mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara itu, termasuk misalkan bagi aparat penegak hukum, kita tetap memberikan wawasan apa yang kita miliki. Misalkan kayak ditemukan dalam praktek di lapangan jauh berbeda dengan apa yang kita pelajari dan apa yang kita sampaikan di kelas-kelas itu, dan sebagaimana yang ada di teori, tentu kita sampaikan bahwa praktek yang demikian itu keliru gitu. Kurang tepat, bahwa yang tepat adalah demikian dan demikian. Itu adalah peran sebagai akademisi gitu. Kita tidak bisa jauh melangkah misalkan dalam bertindak, kita juga memiliki batasan sebagai misalkan akademisi, begitu sih. Artinya kita bukan hanya mencerdaskan yang penontonnya, tapi kita juga mencerdaskan aparat penegak hukumnya gitu ya, biar tidak jauh melanggar konstitusi. Walaupun ada pelanggaran, tapi kita tetap memberikan edukasi gitu. Betul. Ya, peran kita sebagai akademisi. Termasuk ini nih, siaran nih. Termasuk siaran ya. Iya benar, kita memberikan informasi gimana yang seharusnya. Betul. Walaupun yang sebenarnya itu tidak sebagaimana yang seharusnya gitu ya, Mas Bahar. Mas Bahar, tadi kan kita banyak bahas tentang film dokumenter yang memberikan informasi. Nah, bagaimana kalau informasi itu dipandang oleh satu sisi itu merupakan propaganda dan satu sisi merupakan informatif? Gimana cara kita menilai apakah itu layak ditonton apa tidak? Tentu sekali lagi ya, kita harus melihat secara utuh itu.
Kemudian kalau misalkan ada pihak yang mengatakan ini adalah fitnah, propaganda dan lain sebagainya, maka dibuktikan juga dengan data. Oh gitu. Jadi sekali lagi data harus dibalas dengan data. Tidak boleh data dibalas dengan narasi-narasi yang negatif. Oke, artinya nanti kalau kita salah satu pihak buat film, salah satu pihak buat film juga, aduh gitu, itu kan jadi informasi yang menarik gitu. Yang mana yang sebenarnya yang kita gunakan, jangan sampai satu pihak mengklaim, satu pihak mengancam. Wah itu nggak apple to apple ya. Atau misalkan datang diundang dengan diskusi terbuka itu, buka-bukaan data, nah itu jauh lebih baik gitu. Itu. Atau misalkan nanti kalau lihat film dokumenter itu kan sebuah kejadian yang real, ada di masyarakat dan ada datanya itu. Jadi sekali lagi yang paling yang saya dorong adalah data dibalas dengan data itu sih. Oke, itu kita punya diskusi terbuka aja. Kenapa sih harus dengan kekerasan dan pengancaman? Itu bukan lagi kita gitu. Kita kan negara hukum, kita punya batas-batasan untuk menyampaikan pendapat, dan penegak hukum juga punya batasan-batasan untuk menegakkan hukumnya. Nah, jangan sampai ada pengancaman dan lain hal gitu ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Om Pesikom ya, kalau nggak salah itu saya bacanya. Sejauh mana kapasitas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam film-film dokumenter yang disruptif, provokasi. Nah, sekarang kementerian kita hukum ya, HAM dulu, tapi sekarang sudah berdiri sendiri. Bagaimana tuh? Sejauh mana kapasitas? Mohon maaf, Pak Produser. Oke, sejauh mana kapasitas Kementerian Hukum dalam film-film dokumenter yang destruktif dan provokasi? Bagaimana sih Kementerian Hukum itu berperan dalam film dokumenter? Sebetulnya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum itu sudah pas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Undang-Undang Kementerian Negara. Dia semacam memvalidasi, memberikan koordinasi kepada bawahan bahwa film A, B, C ini adalah film yang layak ditonton gitu. Dan sehingga nanti ke depan misalkan menimbulkan diskusi juga tidak dipersoalkan, karena sekali lagi itu adalah konsekuensi dari ketentuan pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang artinya bahwa dalam sistem pemerintahan kita menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi adalah selalu mengedepankan diskusi itu. Begitu. Oke, itu ya penting untuk kita sampaikan ini, karena negara kita itu negara hukum, punya batasan-batasan yang dimana masyarakatnya juga bebas sebenarnya berekspresi, aparat penegak hukumnya juga bebas memberikan pendapat, tapi dengan data ya, bukan dengan ancaman atau yang lain hal ya. Oke, pertanyaannya ini menarik juga nih. Bapak sudah tonton filmnya belum, Pak? Nah, film yang mana dulu nih? Banyak nih. Saya mau jawab itu kayaknya. Oke, silakan Pak. Mungkin udah nonton beberapa film dokumenter ya, gimana? Kalau terkait dengan menonton film dokumenter tentu pernah ya, dan beberapa misalkan yang dikeluarkan oleh Watchdog dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanyaannya sudah pernah nonton filmnya nggak Pak? Film apa ya? Iya, film apa dulu nih? Kita banyak nonton film dokumenter ini. Yang akhir-akhir ini pun juga sudah pernah ya kita tonton. Oke, ada lagi pertanyaan. Tapi sekali lagi ya, misalkan dalam konteks film Pesta Babi itu, dia tidak boleh menonton dengan cara yang melawan hukum juga, karena sekali lagi dia memiliki hak cipta. Jadi dari perspektif sutradara, memang didesain menonton film itu adalah dengan cara nobar. Karena tujuannya apa? Karena setelah itu menimbulkan diskusi. Itu ya harusnya bukan hanya di YouTube langsung disebarin gitu ya. Oke, kita jeda dulu ya Clickers untuk pertanyaan yang akan saya bacakan di sesi selanjutnya, karena kita ada break satu lagu. Ricky, halo Pak Rian, narasumber kita balik lagi ini. Iya, kita harus balik terus untuk mengedukasi ya, nggak hanya edukasi untuk para mahasiswa kita, tapi juga seluruh masyarakat yang perlu kita edukasi. Oke, Clickers, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tema kita negara dan film dokumenter yang akhir ini lagi banyak diperbincangkan, silahkan langsung komen di TikTok @clickfm.sby di komen kita, atau di WA Click FM di 0822 97 1005. Ini ada pertanyaan nih. Langsung ada pertanyaan ya, baru buka langsung ada pertanyaan. Oke, dari Gatot Indonesia. Oke, apakah bapak-bapak tidak mau mengadakan nobar sekaligus diskusi dengan aparat penegak hukum? Gimana? Jadi ada dua sudut pandang. Oh iya betul ya, ada sudut pandang dari sisi penegak hukumnya gimana, dan dari sisi yang nonton itu gimana gitu ya. Ada rencana juga nih ngadain dari
It's Me Asteria ya, ada rencana ngadain nobar nggak Eva Naruto sama Pak? Bagaimana Pak Bahar? Tadi kan subjeknya bukan satu bapak-bapak berarti Oh gitu. bukan satu berarti Oke. yang ditanyain bukan saya aja Oke. ini. Berkaitan dengan hal itu sekali lagi tentu ya yang memiliki kewenangan untuk memutus kewenangan untuk memutus apakah kita nobar tuh ini jabatan strukturalnya lebih tinggi Pak Rian ini. Jadi Waduh. coba tanya Pak Rian saja. Oke, kalau saya juga sebenarnya pengen juga sebenarnya ada nobar sebelum adanya live di ada pertebaran di YouTube. Betul. Khususnya kita film Pesta Babi ya, film dokumenter yang terakhir ini diperbincangkan itu Pesta Babi itu sudah ada di YouTube. Sebenarnya kalau belum ada di YouTube kita mau mengadakan, tapi karena sudah ada di YouTube ya kami rencanakan untuk diskusi aja mungkin ke depan bagaimana diskusi itu berkaitan dengan negara dan film-film dokumenter. Tapi sudah jika saya lihat kemarin belakangan itu beberapa kampus sudah menonton melalui BEM-BEM-nya dia, misalkan BEM Fakultas Hukum di Universitas A dan lain sebagainya sudah melaksanakan itu. Kalau tidak salah syaratnya itu yang nonton 15 sampai 30 baru diberikan akses untuk itu. Ya dikasihkan filenya. Betul. Ya. Jadi sekali lagi kita menekankan bahwa tidak boleh melihat film yang bajakan itu. Iya. Yang harus dari tim yang mengeluarkan. Iya betul ya, itu ya seharusnya yang benar dilakukan adalah kita ada syarat yang harus ditentukan dan kita menonton dengan syarat itu, yang filenya nggak boleh disebarluaskan. Oke, kalau ada lagi nih pertanyaan dari Pak Gatot, komen ya dari Pak Gatot. Kalau di YouTube kan hasil apa tuh? Kan nanti Penerimaannya abstrak Pak, jika ada akademisi bisa diluruskan. Oh iya betul, maksudnya itu harus ada diskusi gitu, jangan hanya pendapat sepihak. Nah itu memang yang penting kita lakukan ke depan ini, bagaimana film dokumenter memberikan satu sisi dan aparat penegak hukum yang dikritisi itu juga berpendapat. Nah sebenarnya itu yang menarik yang ke depan mungkin kita akan laksanakan gitu ya. Pak Gatot. Oke, kita balik lagi ke topik kita, negara dan film dokumenter, khususnya film yang akhir-akhir diperbincangkan ya. Menurut Pak Bahar, film Pesta Babi saya sebut aja ya Pak Bahar. Nah, ini film yang perspektif yang kita sudah tonton. Kita sudah tonton ya berdua, ini kita nonton berdua kemarin. Ini gimana? Enggak, bukan cicin. Barengan kita nobar berdua gitu. Bukan nonton berdua. Bukan nonton berdua ya, tapi nobar nonton bareng gitu ya. Nah, itu banyak perspektif negara itu sebenarnya menginvasi di daerah atau wilayah Papua. Nah, sebenarnya Pak Bahar, kalau melihat negara yang ada di wilayah Papua itu, kan itu dari satu sisi ada lingkungan, dari sisi itu tanahnya hukum adat. Nah, di situ juga ada sisi ada kepentingan negara, yaitu proyek strategis nasional. Dari ketatanegaraan atau pendapat dari Pak Bahar itu, sebaiknya negara ini gimana sih untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak merusak lingkungan. Jadi langkah yang paling bijak itu, sekali lagi kalau dilihat dalam dua dimensi benar dan salah itu, maka jauh lebih baik kita memilih posisi yang bijak gitu. Begitupun dalam konteks lingkungan, kita juga tidak boleh ekstrim terlalu menahan, kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam, itu juga tidak boleh. Begitupun juga sebaliknya, kita juga tidak boleh terlalu menggerus sumber daya alam dengan untuk kepentingan segelintir orang ataupun kelompok, itu juga tidak boleh itu. Tapi yang paling bijak adalah menggunakan sesuai sebagaimana mestinya. Itu baik itu dalam konteks siapa yang mendapatkan manfaat, kemudian bagaimana cara mengelolanya, itu juga memiliki prosedur yang sesuai gitu. Tidak boleh misalkan dalam konteks film Pesta Babi misalkan mengambil berbagai lahan masyarakat adat yang bahkan jauh sebelum Indonesia ada, itu dia sudah menempati di situ. Kemudian dalam atas nama gitu ya proyek strategis nasional, kemudian betul, diambil ribuan hektar dengan menggunakan sebagai misalkan kawasan tebu dan lain, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Padahal jika misalkan melihat berbagai media itu mengatakan bahwa terjadi kegagalan di sana gitu. Nah, itu yang sungguh miris gitu ya. Tapi sekali lagi itu sudah menimbulkan korban, tidak menimbulkan manfaat. Nah, itu yang memprihatinkan bagi kita itu. Oke, saya harus sapa dulu nih, banyak ya dari Pak Eli, dari Pik, Kak Kiki, Pak Ronron, ada banyak banget ya yang udah join. Silahkan kalau ada teman-teman yang di TikTok ada pertanyaan, silahkan upload, silahkan chat di WA kita, karena di WA kita atau di komen kita langsung aja tanyakan, mumpung ada narasumber yang
sudah ahlinya di bidang ketatanegaraan. Oke, Clickers. Oke, kalau ada WA juga silahkan di WA kita di 0822 9797 1005. Kita sangat menunggu diskusi. Nah, makanya sebelum teman-teman itu nonton, lebih baik kita diskusikan dulu gimana sih film itu, bagaimana sih negara masuk di dalam film itu. Oke. Gatot Indonesia, wah Pak Gatot ini sangat antusias ya, ini yang saya suka nih, kita antusias untuk berdiskusi. Menurut Bapak kenapa dianggap gagal, Pak? Bagaimana? Bapaknya dua itu. Ini bapaknya dua-duanya berarti. Oke. Karena tolak ukur indikator gagal atau enggaknya itu sekali lagi bisa dicek ya di berbagai platform berita-berita itu, bahwa dia tidak menghasilkan itu. Sementara lahan masyarakat adat itu sudah diambil. Nah, itu apakah kita masih menganggap itu suatu keberhasilan? Oke. Nah, itu bagi saya pribadi itu tentu satu sisi sudah menciderai dan menimbulkan korban. Di satu sisi berikutnya dia tidak menimbulkan manfaat bagi negara ataupun masyarakat sekitar minimal itu. Itu. Oke, karena dari perspektif saya sekarang ya. Oke, kenapa saya ditanya juga. Oke, dari perspektif saya karena memang betul beberapa presiden sebelumnya itu sudah banyak bahkan menggunakan PSN ini sebagai proyek mereka untuk membuka lahan, entah itu di Kalimantan, terus di Papua, kan sudah pernah itu, dan memang hasilnya ternyata mudaratnya lebih banyak gitu. Saya tidak mengatakan salah ya, tapi mudaratnya lebih banyak karena tidak menghasilkan, apalagi mau dibuka lagi proyek yang tadi kemungkinan mau dicoba lagi ya, tapi kita sudah punya pengalaman itu. Seharusnya kita mengevaluasi benar nggak sih membuka lahan yang banyak, membuka kebun sawit, bahkan tebu yang banyak itu justru itu merupakan proyek strategis nasional. Nah, itu yang harus dilihat sebenarnya, bagaimana negara itu hadir yang bijak, bagaimana entah itu untuk masyarakat, untuk Indonesia seluruhnya, atau malah memperburuk situasi, apalagi ekonomi kita ya sedang gonjang-ganjing ya, tidak stabil ini, membuka lahan-lahan di tanah Papua. Nah, itu maksud saya. Jadi kita kalau sudah punya pengalaman buruk ya sudah dievaluasi dulu, minimal dievaluasi sebelum dilakukan ini ya kebijakan. Oke. Pak Gatot, nanya lagi nih ya Pak Gatot, apakah ada kemungkinan jika ini bisa berhasil dalam waktu jangka panjang 10 tahun kemudian mungkin, artinya setelah pergantian presiden bisa berhasil nggak menurut Pak Bahar? Kalau kemungkinan pasti ada bisa dan tidak bisa itu ya. Tapi sekali lagi, jika ingin berhasil itu mungkin salah satu faktor ketidakberhasilan proyek strategis nasional adalah dilakukan dengan cara yang tidak dihendaki oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah dengan cara mengambil paksa lahan milik masyarakat adat. Mungkin dari situlah hukum alam bekerja. Sehingga dia tidak berhasil di situ. Tapi kalau misalkan dia didapatkan sesuai sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kemungkinan besar itu bahkan masyarakat pasti akan mendukung proyek itu. Iya, kuncinya itu sih. Hukum alam akan berlaku. Betul. Gitu ya. Entah itu bagaimanapun ke depan pasti ada konsekuensi yang sebenarnya harus diterima oleh pemerintah kita maupun masyarakat. Berarti Mas Bahar itu kalau kita mudaratnya lebih kecil itu yang kita ambil ya. Dan di tanah Papua sana menurut Mas Bahar sudah benar nggak sih negara itu masuk untuk membuka lahan ketahanan pangan maupun energi, Mas Bahar? Saya masuk sedikit ke filmnya ya. Oke, berkaitan dengan hal itu ya. Sebetulnya cita-citanya bagus ya. Kita ingin swasembada pangan ya. Bahkan di kalangan para elit di atas bingung membedakan antara swasembada pangan, swasembada beras, swasembada padi, swasembada apa. Padahal itu satu hal yang berbeda. Tapi menurut beberapa orang itu dia menganggapnya sama. Dikatakan swasembada beras sudah dikatakan swasembada pangan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi niat baik itu harus diiringi dengan cara-cara yang baik. Iya. Begitupun dalam kehidupan apapun nih, niat baik itu tidak cukup, tapi juga dibarengi dengan cara-cara berikutnya yang baik. Pendapat itu tidak asing ya. Niat baik harus diikuti dengan cara-cara yang baik gitu ya. Itu jangan sampai punya niat baik tapi dengan cara yang buruk. Nah, itu sangat keliru ya. Niat aja nggak cukup gitu. Kalau dalam hukum pidana itu disebut apa? Actus reus dan mens rea ya gitu ya. Oke, ada lagi yang komen nih dari Raminten. Putriku pernah
adikku di sini S2. Wah, Kuliah di sini. kuliah di sini ya, di kuliah S2 di sini gitu. Wah, halo. Mungkin sudah jadi orang sukses ya. Amin, Amin ya. Karena kuliah di Narotama, di FH Narotama maksudnya akan menjadi orang-orang sukses. Seperti kita ya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Oke. Ini udah di ujung acara ternyata nih, walaupun teman-teman menonton ini udah di ujung acara juga kita nih. Oke, closing statement untuk tema kita hari ini Mas Bahar. Oke, sekali lagi berkaitan dengan closing statement, saya akan menegaskan bahwa satu, negara tidak boleh membatasi masyarakat untuk mendapatkan informasi, baik itu dalam bentuk apapun. Bahkan kalau misalkan dilakukan dengan cara pengancaman dan lain sebagainya, itu sangat-sangat harus dihindari. Dan yang kedua, masyarakat tetap boleh ya, karena sudah ada pegangan konstitusional bahwa masyarakat berhak untuk mengekspresikan baik itu dalam bentuk tulisan, lisan ataupun visual. Dan yang ketiga, masyarakat juga memiliki landasan konstitusional untuk mendapatkan informasi itu. Dan yang keempat, sekali lagi, masyarakat akan tetap mendukung program pemerintah sepanjang tidak merugikan masyarakat dan dilakukan dengan cara-cara yang baik. Betul, nah saya juga sepakat katanya Mas Bahar. Kita tuh mendukung sebenarnya, Betul. tapi kalau dengan cara-cara yang baik gitu ya. Dan mau menerima masukan. Oke, masukan dan kritik. Oke, oh, ini dari Raminten. Amin, sukses selalu Universitas Tanpa. Ya, terima kasih, Raminten. Oke, karena kita sudah closing statement dari Mas Bahar, saya juga mau mengundur diri ya. Terima kasih Mas Bahar sudah menyempatkan hadir di acara kita. Terima kasih Pak kembali. Produser, Kopatria. Terima kasih Mas Muad selalu menemani kita menjadi kameramen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.